Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Aidil Adha dari Kalimantan Selatan. Ingin bertanya Pak Ustadz. Yang pertama agak sedikit berisiko pertanyaannya Pak Ustadz, tentang masalah penetapan hilal. Yang ulun pribadi tahu, berpuasalah kamu dan berharilah kamu untuk melihat bulan. Yang saya pertanyakan, hadis asal dari Nabi itu apa Pak Ustadz? Apakah hadis asalnya itu untuk melihat bulan aja, atau hadisnya itu harus 3 derajat? Karena sekarang ditetapkannya itu 3 derajat dengan kebijakan baru Pak Ustadz. Sedangkan hadis dari Nabi yang saya tahu, mohon maaf, hanya berpuasalah kamu jika engkau melihat bulan dan berharilah kamu jika engkau melihat bulan. Itu pertanyaan saya yang pertama. Dan pertanyaan yang saya kedua, bagaimana agar hati ini ikhlas menghadapi hari-hari yang kadang hati ini lelah, capek, tapi namanya kita hidup di dunia ini kan untuk taat kepada Tuhan, terkadang rasa lelah itu agak susah Pak Ustadz. Itu aja pertanyaan saya. Sumu li ru'yatih, berpuasalah kamu ketika melihat anak bulan. Waftiru li ru'yatih, berhari rayalah kamu ketika melihat anak bulan. Fa in ghubbiya alaikum, kalau tertutup awan, fa atimmu fa akmilul iddah, sempurnakan 30 hari. Nabi tidak menyebut 3 derajat. Kenapa tidak menyebut 3 derajat? Karena Nabi tidak pakai hisab. Nabi pakai ru'yah. Jadi kalau Pak Aidil condong kepada metode saudara kita dari Muhammadiyah, ikut hisab. Hisab tidak pakai 2 derajat, tidak pakai 3 derajat. Yang penting kalau sudah ada hilal, walaupun 0,5 derajat, maka masuk 1 Zulhijjah, masuk 1 Ramadan, dan masuk 1 Syawal. Ikut hisab. Kalau Pak Aidil cenderung kepada ru'yah, maka Pak Aidil pakai 3 derajat. Kenapa 3 derajat? Karena 3 derajat itu anak bulan terlihat jelas melebihi warna ufuk. Warna ufuk yang merah waktu petang itu kalau 2 derajat atau 1,5 derajat masih samar, nggak jelas dia mana anak bulan karena warna ufuk merah. Tapi kalau udah 3 derajat jelas dia. Itulah mengapa kesepakatan Mabims, Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura bersepakat 3 derajat. Kalau negara lain ada yang 6 derajat, ada yang 7 derajat. Mabims Asia Tenggara itu yang paling rendah 3 derajat. Jadi kesimpulannya 2 saja Bapak Aidil. Pak Aidil ikut hisab, silakan pakai metode hisab. Mau 0,5 derajat, mau 1 derajat, mau 3 derajat, ikut hisab Muhammadiyah. Kalau mau pakai ru'yah, pakai ru'yah. Mana yang benar? Wallahu a'lam bishawab. Kullu mujtahid musib. Setiap orang yang berijtihad benar. Ustadz Somad condongnya kemana? Saya pakai metode ru'yah. Kenapa Ustadz ke ru'yah? Karena dari mulai sekolah dulu sampai ke Al-Azhar sampai pulang, itu yang saya pakai dan dipakai guru-guru saya. Tapi kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya di Muhammadiyah, saya berteman baik, saya tidak salahkan mereka. Nah, jadi jangan sampai kita bingung. Kalau mau pakai hisab, silakan pakai hisab. Kalau pakai ru'yah, silakan pakai ru'yah. Alasan 3 derajat sudah saya jelaskan. Itu pertanyaan pertama dari Pak Aidil. Yang kedua, hidup ini lelah menghadapi hidup, ya. Hidup ini lelah. Istirahatnya kapan? Ar-raha fil jannah. Istirahatnya nanti di surga. Makanya selama hidup ini kita tidak akan pernah istirahat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami jadikan manusia ini fi kabad, dalam perjuangan terus. Kita ini berjuang hidup sama seperti bawa mobil.
Ah, ini nanti kalau udah lewat truk yang di depannya agak nyantai nih. Rupanya di depan ada bis lagi 3. Ah, nanti kalau lewat bis yang 3 ini agak nyantai nih. Rupanya di depan ada lagi tronton. Ah, ini nanti kalau lewat tronton ini nanti kayaknya aman ini. Rupanya di depan ada lagi mobil ayam, lambatnya minta ampun. Ah, ini nanti kalau lewat ini ada lagi. Rupanya ada mobil pejabat. Stop semua, nggak boleh lewat. Kapan baru berhenti? Kalau kita udah sampai di tujuan, mobilnya berhenti, barulah istirahat. Istirahat itu ketika kita husnul khatimah. Istirahat itu ketika kita selamat dari azab kubur. Istirahat itu nanti. Maka kalau orang mengerti hakikat hidup, dia tidak pernah istirahat. Abu Ayyub Al-Ansari, ketika Nabi Muhammad datang, dia yang memberikan rumahnya. Tinggal di sini ya Rasulullah. Dia berikan hartanya untuk Islam. Umurnya 80 tahun. 80 tahun umur Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika dia mendengar ada hadis la tuftahannal Konstantinia, Konstantinopel akan direbut. Apa kata dia? Aku mau ke Konstantinopel. Umur 80 tahun berjihad dari Madinah ke Turki, Konstantinopel. Meninggal di Istanbul. Makamnya di Istanbul. Umur 80 tahun. Makanya kalau ada anak-anak muda sekarang baru umur 20, dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Apa ini? Mana semangat jihadnya? Lelah Pak Ustadz, lelah. Saya tak lelah hidup. Saya tak lelah. Pokoknya saya gas terus. Saya kalau saya turutkan lelah, istirahat saya. Habis semua jadwal Jawa Barat kemarin. Setahun lagi baru bisa ke Jawa Barat. Karena kalau saya jadwal ini saya hentikan, berarti saya tak bisa, jadwal saya udah setahun, tak bisa mundur-mundur, enggak. Mudah aja kalau saya mau bilang, semua jadwal Jawa Barat stop tahun depan. Karena saya lelah. Batuk saya. Di pesawat tuh batuk tak berhenti-berhenti. Begitu keluar AC pesawat itu berasap, disitulah batuk saya. Ya Allah, tolong aku. Khutbah saya 30 menit di Masjid Merah, tak ada batuk. Habis itu ceramah lagi saya 30 menit, Masjid Merah. Saya pun heran, semua tim pun heran. Allah menolong. Kapan kita istirahat? Nanti istirahat. Kita istirahat kalau husnul khotimah. Kita istirahat kalau selamat dari azab kubur. Kita selamat kalau murid-murid kita ini mengirimkan Al-Fatihah ke kita. Istirahat bukan kongko-kongko. Istirahat bukan duduk-duduk santai. Istirahat bukan jalan-jalan. Istirahat kita adalah pada saat membaca Quran, sholat tahajud, dan duduk bersama orang soleh. Itulah istirahat. Kata Umar bin Khattab, kalaulah bukan karena 3 ini, aku udah lama mau mati aja. Yang pertama, aku menemukan ketenangan ketika aku sedang sholat, ketika sedang baca Quran, ketika sedang duduk sama orang-orang soleh. Kalau kita tidak menemukan ketenangan dalam yang 3 ini, kita perlu curiga apa yang kita makan selama ini. Kenapa kita diharamkan Allah tidak menikmati itu? Kenapa kita tidak menikmati lezatnya makanan itu seperti yang dirasakan teman kita? Ada apa dengan lidah kita? Enak kau rasa makanan tadi? Enggak. Kau cuma enak kali, belum pernah aku makan makanan macam itu. Kenapa dia enak? Kenapa kita enggak enak? Apa masalah lidah kita? Rupanya kita tadi habis gosok gigi. Habis gosok gigi pakai mentol. Patutlah enggak enak. Kenapa sholat kita enggak enak? Kenapa tahajud kita enggak enak? Kenapa baca Quran kita enggak enak? Ada masalah apa dengan kita? Kenapa mereka Abu Ayyub Al-Ansari umur 80 itu terus bersemangat? Kenapa kita tidak? Apa masalah kita? Malam ini kita muhasabah. Termasuk saya sendiri. Saya sedang muhasabah diri saya. Saya kalau tausiah itu untuk orang paling 10-5%. Lebih banyak itu ke diri saya. Hai Abdul Somad. Saya lebih banyak ke diri saya. Demikian Bang Alvin. Luar biasa. Kapan kita istirahat? Ketika di akhirat. Masya Allah. Allahu Akbar. Satu pertanyaan terakhir dari jamaah di Zoom. Saya persilahkan untuk Ibu Sukistina.
Silakan Ibu, open mic-nya. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ada warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaan mumpung saya berkesempatan. Yang pertama adalah saya seorang pengajar di SD. Saya membiasakan anak untuk sholat tepat waktu. Apakah sah salat saya jika suatu ketika saya makmum murid? Kemudian yang kedua, apakah sah sholat murid saya jika ketika dalam sholat saya mengingatkan? Contoh, misalnya ketika sujud, tangannya nyengkrem atau mungkin hidungnya tidak menempel di karpet. Kemudian yang ketiga, ketika saya infak atas nama almarhum orang tua, itu bolehkah disebut almarhum kedua orang tua saya atau mungkin bapak saya, kemudian ibu saya? Kemudian yang selanjutnya, ketika saya infak, misalnya di program Sida ini kan ditawarin minta doa apa gitu, atau didoakan apa. Kok ada teman saya yang bilang, infak kok minta didoakan, apakah itu tidak membeli doa, katanya seperti itu. Kemudian tentang mazhab, karena saya belajar agama itu berawal dari paling banyak lewat HP. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad awalnya dari TikTok, WA ini. Kemudian saya juga belajar dari YouTube, misalnya dari Ustadz Atidayat, dari Ustadz Khalid Basalamah, kemudian Syafiq bisa Basalamah. Apakah itu saya termasuk menggabungkan mazhab? Terima kasih. Hanya itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna salata kana 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu sudah ditetapkan pada orang beriman. Ada waktu awal, ada waktu tengah, ada waktu ujung. Dilaksanakan di awal sah, dilaksanakan di tengah sah, dilaksanakan di ujung sah. Tapi yang paling afdal utama adalah ayul amal ahabbu ilallah. Apa amal yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Jadi ibu sedang melaksanakan proses pembiasaan kepada anak-anak sholat awal waktu, supaya mereka terbiasa. Dalam beberapa kasus mungkin saja bergeser waktunya, tapi mereka sudah terbiasa, sudah tahu, sudah mengamalkan, terhunjam ke dalam hati sanubarinya, dia sholat di awal waktu. Proses Allah bisa karena biasa. Yang kedua, ketika mereka sedang sholat, mungkin tangannya tidak tepat, lalu ibu kasih tahu, itu tangannya kurang ke atas, lalu dia naikkan ke atas. Lalu kemudian ketika sedang sujud, itu hidungnya nggak nempel, dia tempelkan. Apakah sholatnya sah? Sholatnya sah. Kenapa? Karena dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat bergerak 3 kali berturut-turut. Dia tidak bergerak 3 kali, dia geser sekali. Dia tempelkan hidungnya sekali, maka sholatnya sah. Yang kedua, yang berikutnya, ibu mengatakan, ini sedekahku untuk almarhumah ayahku. Sampai, ini untuk ayahku dan almarhum ayahku, almarhumah ibuku, almarhum ayahku. Sampai juga, ini untuk almarhum ayahku, almarhumah ibuku, untuk almarhum saudaraku, untuk sampai juga. Berapa kadar yang untuk ayah, berapa kadar ibu, berapa kadar untuk saudara. Wallahu a'lam bishawab. Kan ini termasuk ghaibiyat. Kita hanya dikasih tahu oleh Nabi bahwa pahalanya sampai. Sampainya berapa, pembagiannya berapa, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya bahwa pahala ini sampai? Dalilnya adalah ketika Nabi didatangi oleh sahabat, ummi matat, ibu saya meninggal, afa atasaddaqu anha, bolehkah saya bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Itu dalil bahwa pahalanya sampai. Nabi ketika menyembelih kurban, Allahumma haza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini ku sembelih untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Keluarga Muhammad siapa? Banyak sekali yang sudah meninggal dunia. Dia ambil kambing satu lagi, an al Muhammad wa ummati Muhammad, untuk semua umat Muhammad. Banyak sekali. Itu dalil bacaan untuk orang meninggal secara berjamaah sampai. Tapi sampainya berapa persen ke sini, berapa ke sini nominalnya, wallahu alam bisawab. Kita hanya membahas tentang
yang perlu kita yakini bahwa dia sampai dan perbuatan kita itu perbuatan yang sunnah, bukan yang kita buat-buat. Berikutnya, ketika kemudian saudara-saudara kita, tim media mengatakan, ibu mau didoakan apa? Maka tim ini maupun Ustadz Somad tidak pernah mengatakan kalau Anda nyumbang, Anda didoakan. Kalau Anda nggak nyumbang, Anda nggak didoakan. Sampai hari ini belum. Ucapan selamat milad, ucapan selamat anak lahir, ucapan selamat nikah, barakallahu lakum wa baraka alaikuma. Semua yang datang, saya buatkan videonya dan saya nggak pernah tahu dia mentransfer atau tidak. Wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu. Jadi ketika saya diundang ke Malaysia, tim ini nanya, Ustadz, yang tadi dari masjid itu udah transfer? Saya bilang udah. Itu yang dari kantor tadi udah transfer? Saya bilang udah. Itu yang dari rumah itu tadi udah transfer? Saya bilang udah. Semua yang nanya saya bilang udah. Setelah selesai pas mau pulang, timnya minta maaf. Kami mohon maaf Pak Ustadz. Ternyata yang Ustadz bilang udah itu belum transfer. Kok Ustadz bilang udah? Karena saya nggak pernah ngecek. Saya nggak pernah tahu. Saya nggak pernah tahu. Saya sampai hari ini dari 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, saya nggak tahu berapa honor saya dari TV One, berapa yang Ramadan, berapa yang sahur, berapa yang berbuka, berapa yang Damai Indonesiaku, berapa yang tahun baru, nggak tahu saya. Dia transfer atau tidak, saya pun tak tahu. Makanya ketika ada orang nanya, Ustadz Somad itu berapa? Saya tak tahu. Itu. Jadi kalau ada orang mengatakan, ini orang ini jual-jual doa ini, mungkin dia pernah kena. Jadi jamaah ini banyak juga yang trauma, kena penyakit namanya Ustadz Traumatic Syndrome. Karena dia pernah mengalami masa lalu dia sweeping semua ustadz begitu. Jangan lupa, Eropa itu menjadi sekuler liberal karena tokoh-tokoh agama di abad pertengahan yang merusak agama. Akhirnya banyak orang menjadi anti tokoh agama dan akhirnya anti agama. Tapi dia tetap percaya sama Tuhan. Orang Eropa itu anti agama, nggak suka sama tokoh agama, tapi percaya sama Tuhan. Itulah dia namanya agnostik. Kalau ateis nggak percaya Tuhan sama sekali. Kalau agnostik, dia percaya Tuhan, tapi agama nggak mau. Kenapa? Karena kejahatan, kenakalan tokoh-tokoh agama. Saya tidak mengatakan saya baik. Saya hanya bercerita tentang bagaimana saya, jamaah yang ikut kajian Ustadz Abdul Somad, bil khusus lagi yang kita setiap seminggu sekali ketemu, mesti tahu. Mesti tahu bagaimana saya, apa yang saya pikirkan, apa yang ada dalam kepala saya, apa yang saya lakukan, apa tindak tanduk saya, mesti tahu. Berikutnya, ibu ikut kajian Ustadz Adi Hidayat. Ibu ikut juga kajian Ustadz Fulan. Ibu ikut juga kajian Ustadz Somad. Apakah ibu mencampur mazhab? Ibu tidak mencampur mazhab. Karena Abdul Somad bukan imam mazhab. Ustadz Adi Hidayat juga bukan imam mazhab. Ustadz-ustadz yang ibu sebut yang lain juga bukan imam mazhab. Ini hanyalah ustadz yang menyampaikan ayat Quran, hadis Nabi, ijtihad ulama fikih. Ibu akan menyampur mazhab ketika dalam satu masalah ibu campur beberapa pendapat ulama berbeda mazhab. Cara wuduknya, ibu pakai cara wuduk mazhab Syafi'i. Airnya diusap dikit aja. Selesai wudhu, ibu salaman sama suami ibu. Lalu selesai salaman, ibu sholat. Allahu Akbar. Loh, ibu kok nggak wudhu? Wudhu ibu kan udah batal. Ibu bilang nggak batal. Karena kami nggak ada nafsu, nggak apa-apa, nggak batal. Ibu secara fikih sudah bermasalah. Karena mencampur mazhab. Jadi ibu dengar kajian selama ulama, ustadznya benar, bukan liberal, bukan sekuler, bukan khawarij, bukan syiah, bukan mu'tazilah. Selama ahlu sunnah wal jamaah, nggak masalah. Nah, itu. Tapi dalam masalah fikih, jangan campur mazhab dalam satu masalah. Masalah wudhu, cara wudhunya mazhab Syafi'i, yang membatalkannya juga mazhab Syafi'i.
Jangan cara wuduknya Syafi'i membatalkannya pindah ke Maliki. Jangan begitu. Adapun ibu wuduknya Syafi'i, setelah itu sholatnya Maliki, tidak batal. Karena saya wuduk Syafi'i. Habis itu saya sholat di Maroko, imam saya bermazhab Maliki. Bismillahnya enggak ada sama sekali. Kunutnya sebelum ruku, sholatnya sah. Nah, ini tentang masalah mencampur mazhab. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ibu, demikian Bang Alvin. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Sudah pukul 21.18, terus closing statement. Ini terkait dengan bagaimana kita menyikapi sebuah keterpurukan, kesedihan. Ini berangkatnya dari sahabat saya pernah cerita, Ustadz. Jadi beliau mau nikah gitu ya, mau nikah dengan salah seorang akhwat, nggak punya biaya, bingung untuk uang mahar, uang acara, dan lain sebagainya. Nah, 3 hari sebelum menikah, sahabat saya ini kecelakaan, Ustaz. Brak, motor rusak, badan semua juga ada beberapa bagian yang luka, ada yang patah. Nah, kemudian setelah itu, justru dari kecelakaan itu, sahabat saya dapat ganti rugi, Ustadz. Ganti rugi yang nilainya itu bisa mengcover maharnya, acaranya. Apakah kita sebagai seorang hamba ketika menghadapi keterpurukan masalah, yang harus ditonjolkan adalah sikap husnuzon kita, Ustadz ya, bahwa setiap ada kesulitan itu pasti ada kemudahan berikutnya. Apakah memang harus itu husnuzon terus, Ustadz? Saya sudah berumur 46 tahun. Kehidupan saya tak sama dengan kawan-kawan saya yang umur saya sama. Walaupun sama-sama umur 46, tapi jalan hidupnya tak sama, karena hidup saya ini zigzag. Dari perjalanan hidup itu, saya ambil kesimpulan, menghadapi ujian hidup hanya 2 saja, tak lebih. Yang pertama husnuzan, yang kedua ridha. Maka Allah berikan lebih dari yang kita inginkan, lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang kita minta. Saya ulang sekali lagi. Husnuzan, ridha, maka Allah balas lebih dari yang kita inginkan, lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang kita minta. Mau percaya, mau tidak, saya mengalaminya dalam hidup saya. Sampai hari ini saya malu berdoa sama Allah. Kenapa? Karena Allah kasih saya lebih dari yang saya minta, lebih dari yang saya pikirkan, lebih dari yang ada pernah dalam cita-cita saya. Berbagai macam ujian hidup. Lepas dari PNS, berhenti ceramah 4 bulan. Gara-gara ketemu calon presiden. Bulan 11 April saya ketemu. 12 April Twitter saya diretas. Meme, fitnah-fitnah ke Abdul Somad. Dapat rumah dari capres. Abdul Somad buat macam-macam, hancur semuanya. Nomor saya dirusak. Nomor saya diretas, di cloning. Akhirnya 4 bulan saya tidak keluar sama sekali. Selama 4 bulan ini apa kerja saya? Selama 4 bulan ini kerja saya cuman menulis, makan, sholat. Nulis, makan, sholat. Nulis, makan, sholat. Nulis, makan, sholat. Nulis, makan, sholat. Jadi, minta ambil yang coklat. Nulis, makan, sholat, nulis, makan, sholat. Jadi, inilah jadi yang saya bawa pertama ke Sudan. Saya tulis sendiri. Yang awalnya referensi itu 1 kamar, tapi nggak pernah tersentuh karena saya sibuk tausiah ceramah. Nulis, makan, sholat, nulis, makan, sholat, nulis, makan, sholat. Jadi, setelah diedit, direvisi sampai saya ke Sudan, ini jadinya. Habis itu sidang cum laude. Habis itu saya ke Brunei, dikasih profesor.
Tidak pernah terpikir di kepala saya akan profesor luar negeri. Tak pernah saya berdoa sekalipun. Lakukan apa yang disuruh Allah, minta sama Allah, ngadu sama Allah, usaha maksimal. Kalau sesuai doamu dengan yang terjadi, bersyukurlah. Kalau tidak sesuai apa yang kau minta dengan yang terjadi, ridhalah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah kasih kepadamu apapun yang kau mau selama kau ridha. Tapi memang nggak bisa diceramahkan, nggak bisa diomongkan. Saya berusaha untuk membahasakannya, tapi ibarat memanah, nggak kena dia, nggak kena. Saya berusaha untuk menjelaskannya dengan bahasa, dengan kata, dengan cara ngomong, nggak mengena dia. Sampai akhirnya antum mengalami dalam hidup antum, dan setelah itu antum merasakan yang macam saya rasakan. Habis itu baru antum bilang, memang betul yang Ustaz sampaikan kemari. Betul kan? Ah, betul. Apanya yang betul? Pokoknya betul lah Pak Ustaz. Karena antum pun tak bisa menceritakannya. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebuah closing statement yang sangat luar biasa, bahwa ketika kita sedang mengalami ujian dalam hidup, keterpurukan dalam hidup, dua kunci yang Ustadz Abdul Somad sampaikan, yaitu pertama husnuzon, yang kedua ridho kepada ketetapan Allah. Ketika dua hal ini kita amalkan, maka kita akan dapatkan lebih baik dari apa yang kita inginkan. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita bisa mengamalkan. Ya Ustaz. Ini ada yang lebih detail lagi, detail. Ya Ustaz. Saya berangkat ke Sudan bulan Juli. Bulan Juli 2019. Bulan Juli 2019 saya bawa ini. Saya berharap saya disidang. Apa yang terjadi ketika dicek komputer? Tidak bisa sidang karena kurang 4 bulan. Anda terdaftar bulan November 2017. Anda sekarang datang bulan Juli. Mestinya sidangnya Agustus, September, Oktober, November. Kurang 4 bulan. Saya datang ketemu rektor. Saya tidak langsung husnuzon. Oh, udahlah husnuzon aja. Enggak. Saya datang jumpa Pak Dubes. Pak Dubes, kata Pak Dubes, kita jumpa rektor, Profesor Hasan Abbas. Kata Profesor Hasan Abbas, saya tidak bisa menyidangkan Anda. Karena ini keputusannya bukan keputusan rektor, tapi keputusan Menteri Pendidikan Tinggi. Kata Pak Dubes, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Beliau sudah meninggal. Duta Besar Indonesia untuk Sudan. Sangat membantu saya. Kata Pak Dubes, ini keputusan negara, kita tidak bisa intervensi Ustadz Somad. Akhirnya saya pulang. Saya pulang bulan Agustus. Agustus, September, Oktober, November saya pulang. Desember saya baru datang lagi. Desember, 11 Desember 2019 saya sampai di Sudan. Akhirnya begitu begini begono, baru saya disidang di akhir Desember. Apa sebenarnya rencana Allah di sana? Karena 3 Desember ada isu besar yang menyerang saya. 3 Desember isu besar menyerang saya, diviralkan seluruh Indonesia tentang fitnah-fitnah luar biasa. 3 Desember 2019. Bagaimana cara Allah memukul isu itu? Dengan disidangkannya disertasi. Maka hilanglah isu itu dengan berita Abdul Somad cum laude di akhir Desember 2019. Kita balik. Seandainya ikut kemauan saya disidang bulan Juli, menurut keinginan saya Juli. Berarti Desember nanti nggak ada lagi alat untuk menghilangkan isu itu. Allah yang punya rencana. Sampai sedetil itu. Itulah yang membuat saya malu meminta sama Allah. Sidangkan aku Juli ya Allah, sidangkan aku Juli. Kata Allah,
Kau sidangnya nanti Desember. Karena hasil ini nanti untuk mukul ini, untuk menghantam ini. Maka sejak itu malu saya untuk menceritakan rencana saya pada Allah. Rencanaku begini ya Allah. Tapi kalau menurut engkau baiknya begini, aku ridho. Karena yang sudah-sudah rasanya indah sekali kalau ikut rencana engkau aja ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu satu bagian yang sangat detail dalam perjalanan hidup saya. Demikian Pak Alvin. Baik, alhamdulillah indah sekali rencana Allah, Masya Allah. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah dari apa yang disampaikan oleh Tuan Guru. Terakhir Ustaz, minta ridhonya, minta keberkahannya malam hari ini untuk memimpin doa supaya apa yang sudah disampaikan kita bisa mengamalkan. Doakan juga kita yang mungkin hari ini sedang dalam kondisi yang di bawah, kondisi yang sulit, Allah kuatkan hati-hati kita, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma yassir lana umurana. Engkau memudahkan segala urusan, mudahkan urusan kami. Mudahkan segala urusan kami. Ya qadiyal hajat, engkau yang menunaikan hajat. Ya rafi'ad darajat, engkau yang mengangkat derajat. Iqdi hajatina, tunaikan hajat kami. Hajat saudara-saudara kami yang sedang dililit hutang, lepaskan dari segala hutang riba. Yang sedang dalam pinjaman, lembutkan hati yang memberikan pinjaman. Bukakan pintu usaha, pintu rezeki, pintu kebaikan. Iftah lana abwabal khairi wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah. Waladainan illa qadaitah, tunaikan hutang piutang kami ya Allah. Saudara kami akan menikah, mudahkan urusan pernikahannya, bukakan pintu hati calon mertuanya, bukakan hati pasangannya. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Yang sakit-sakit, ya Syafi, engkau maha menyembuhkan, ya Kafi, engkau maha mencukupkan, ya Mu'afi, engkau maha menyehatkan, isfi mardana. Saudara kami yang sakit-sakit, sembuhkan ya Allah. Sehatkan ya Allah. Amin. Allahumma akrimna wa la tuhinna, muliakan kami dengan iman. Wa la tuhinna, jangan hinakan kami dengan kekufuran. Wa ja'alna syakirin, jadikan kami orang yang bersyukur. Bersyukur dengan rumah kami yang mungkin biasa-biasa aja. Bersyukur dengan pasangan hidup kami. Bersyukur dengan anak-anak kami. Jadikan kami orang yang bersyukur ya Allah. Allahumma ja'alna radina liqada'ik, jadikan kami ridha menerima takdirmu. Tapi jadikan juga kami orang selalu berusaha untuk merubah yang tidak baik menjadi lebih baik. Setelah kami berusaha, setelah kami mengerahkan segenap tenaga pikiran, berikan kami kekuatan untuk menerima takdirmu. Allahumma ja'alna muhsiniz zann bika, jadikan kami orang-orang yang berprasangka baik selalu dengan keputusanmu. Jadikan kami orang yang ketika keinginan kami sesuai dengan yang kau berikan, jadikan kami bersyukur. Ketika tak sesuai antara yang kami inginkan dengan yang kau berikan, jadikan kami bersabar. Ketika sesuai apa yang kami doakan dengan apa yang kau berikan, jadikan kami bersyukur. Ketika tak sesuai dengan apa yang kami minta dengan apa yang terjadi, jadikan kami orang bersabar ya Allah. La tuzigh qulubana, hati kami sudah kuat malam ini, jangan palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah pada kami. Fitnah akhir zaman ini begini kuat. Fitnah akhir zaman ini sangat kuat. Qawi imanana, kuatkan iman kami. Wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Wa ja'alna minar rasyidin, jadikan kami orang-orang yang lurus berpikir, berhati lurus, berbuat lurus, berlisan lurus, berkata lurus. Allahumma arzuqni sidqa fil qaul wal ikhlas fil amal. Bil khusus untuk Ustaz Abdul Somad, jadikan aku benar berkata, ikhlas beramal karena engkau ya Allah. Begitu juga dengan kami semua ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bang Alvin Firdaus beserta tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Pekanbaru, sahabat-sahabat kami hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Sebagaimana kami bersaudara di dunia ini, buat juga kami bersaudara di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih Bang Alvin. Terima kasih Bapak, Ibu, adik, kakak. Mohon maaf banyak kata-kata saya tak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Allah memiliki kesempurnaan. Kekurangan semua datang dari Al-Fakir Abdul Somad. Jazakumullah khairal jaza. Tetap istiqomah, tetap jaga hati, tetap jaga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.